Baik, kawan pajak, itu sekilas tentang tata cara pelaporan SPT tahunan menggunakan e-form. Oke, kita login saja. Nah, kawan pajak akan menemui tampilan seperti ini untuk layar tampilan utama dari DJP Online. Nanti kawan pajak memilih yang lapor. Setelah itu, kawan pajak pilih yang e-form PDF. Oke, setelah itu, kawan pajak nanti pilih yang menu buat SPT. Di sini akan ada pertanyaan, apakah Anda menjalankan usaha atau pekerjaan bebas? Ini kawan pajak pilih yang iya saja. Tinggal diklik yang e-form SPT tahunan orang pribadi formulir 1770. Setelah itu, kawan pajak pilih tahunnya. Mungkin kalau untuk tahun ini berarti kita harus melaporkan SPT tahunan tahun 2021. Status SPT normal ya, karena belum membuat SPT sebelumnya. Kemudian ini kirim permintaan. Kirim permintaan. Setelah kita kirim permintaan, akan ada formulir yang terunduh, nanti bisa dicek di download. Jadi jangan langsung diklik di sini ya kawan pajak, karena nanti hasilnya akan seperti ini. Jadi dokumennya nggak akan bisa terbuka. Jadi kawan pajak buka dulu di foldernya, kemudian diklik kanan, open with Adobe ini. Oh ya, sebelumnya jika kawan pajak belum ada aplikasi Adobe PDF Reader-nya, itu di DJP Online sebenarnya sudah tersedia ya kawan pajak. Nanti di menu yang di sini ada unduh Adobe PDF Reader. Diklik saja. Kemudian di sini tinggal diklik lagi. Nah, ini kawan pajak sesuaikan nih operating sistemnya apa, bahasa yang mau digunakan apa, dan versionnya. Setelah itu nanti akan muncul tombol untuk downloadnya. Gitu. Jika sudah, berarti kan nanti kita sudah bisa membuka formnya. Kita misalkan. Jadi beginilah tampilan awal dari formulir e-form 1770. Kita akan langsung dihadapkan untuk mengisi jumlah harta yang dimiliki, kemudian utang atau pinjaman apabila ada, dan nama anggota keluarganya. Nah, di sini saya misalkan saja pengisian tabungan, tahun perolehannya berarti di akhir 2021. Harga perolehannya, misalkan kawan pajak yang memiliki sejumlah ini, tinggal catat aja keterangannya, misalnya Bank Mandiri, tinggal dicatat Bank Mandiri, seperti itu. Yang menjadi pertanyaan mungkin, apakah kita bisa mengosongkan kolom harta ini? Jadi kalau untuk formulir 1770,
itu wajib diisi. Gitu. Jadi ini harus diisi dan tidak boleh dikosongkan. Kalau untuk yang ini bagian hutang, itu apabila memang tidak ada bisa dilewatkan saja. Kemudian jika ada anggota keluarga, mungkin apabila kawan pajak di sini ada yang sudah berkeluarga, bisa diisikan nama anggota keluarganya. Selanjutnya, nah ini adalah lampiran 3 SPT tahunan wajib pajak orang pribadi yang 1770. Di sini merupakan penghasilan-penghasilan yang dikenakan pajak final maupun penghasilan-penghasilan yang sebenarnya tidak termasuk objek pajak. Ini ada pos-posnya, bisa dilihat sendiri. Di sini ada bunga deposito, bunga, penjualan saham. Kalau untuk yang finalnya ya, yang bagian atas. Di bagian bawah, penghasilan yang tidak termasuk objek pajak. Di sini ada bantuan, warisan, bagian laba anggota, klaim asuransi, dan lain-lain. Nah, untuk orang pribadi yang mungkin melakukan kegiatan usaha dan omsetnya masih di bawah 4,8 miliar setahun, keperedaran brutonya, itu nanti dapat mengisi yang nomor 16 ini ya, kawan pajak. Penghasilan lain yang dikenakan pajak final dan atau bersifat final. Ini nanti diklik saja, terus ke bagian atas lagi, nanti akan ada tombol untuk ke lampiran yang bagian PP23-nya tersebut. Nah, misalnya ini. Jadi di sini kita mengisi penghasilan bruto per bulan kita. Bulan misalnya nih di bulan Januari kemarin penghasilan bruto saya 5 juta. Nah, nanti akan muncul otomatis jumlah PPh final yang harus dibayar atau yang setengah persennya. Mungkin kawan pajak di sini kalau untuk PPh finalnya kan sudah dibayarkan tiap bulan ya. Karena kan sebenarnya jatuh temponya tanggal 15 bulan berikutnya dan itu harus dilakukan tiap bulan. Jadi di sini kawan pajak hanya menginput penghasilan bruto per bulannya saja. Nah, yang jadi pertanyaan lain mungkin di sini, gimana kalau ternyata saya dari bulan Maret sampai Juli tidak ada penghasilan gitu, atau nggak ada jualan sama sekali, berarti ya tidak perlu diisi, dikosongkan saja. Berarti habis misalnya Januari, misalnya Februari sampai Juli. Kalau gitu nanti di sini tinggal bikin bulan Agustus. Langsung loncat aja masa Agustus gitu. Oke. Misalnya kawan pajak sudah mengisi semuanya dengan lengkap, nanti jangan lupa di bawah ini ada pindahkan nilai ke lampiran 3 ya. Jadi akan otomatis balik ke nilainya akan masuk ke yang tadi, lampiran 3 tadi. Kalau mau kita lihat nih di lampiran 3 ya, kawan pajak dia masuk ke sini, masuk ke otomatis. Terus oke, kita ke bagian selanjutnya. Untuk di sini, pengisian yang ini adalah apabila kawan pajak selain melakukan kegiatan usaha, misalnya ternyata sebagai karyawan juga nih, atau pekerja bebas, seperti itu. Nah, mungkin kan kawan pajak mendapatkan bukti potong dari tempat kawan pajak bekerja. Nanti harus diinput di sini. Coba ya, kita cek penginputannya. Ini harus diklik tambah.
Nah, di sini nanti diisi nama pemotongnya, berarti nama perusahaannya atau apapun lah yang memberi kerjaan kepada kawan pajak, memberi penghasilan. Terus di sini di input NPWP-nya, NPWP pemotongnya, terus ada nomor bukti pemotongan sama tanggalnya juga. Kalau untuk jenis pajak mungkin pasti yang pasal 21 ya. Terus nanti di sini diinput jumlah PPh yang dipotong atau dipungut berdasarkan bukti potongnya. Tuh. Kita misalkan aja ya di sini. Oke. Misalkan yang dipotong 100.000. Baik, ini kita saya sini. Misalnya aja ya kawan pajak ini. Nomornya sekian, tanggalnya misalnya tanggal 31 Januari. Oke, seperti ini. Kalau udah, nanti klik selanjutnya. Nah, kalau untuk yang lampiran ini, kawan pajak, itu untuk wajib pajak yang menyelenggarakan pembukuan. Jadi nanti tinggal di-input saja nih untuk peredaran usaha, HPP, laba rugi berdasarkan laporan keuangan komersialnya. Oke, selanjutnya. Ini yang terkait tadi kawan pajak, misalnya kawan pajak bekerja atau sebagai pekerja bebas di suatu perusahaan kayak gitu. Nanti misalnya kawan pajak kan memberikan jasa nih kepada perusahaan tersebut. Di inputnya di sini kawan pajak di lampiran 1. Dalam setahun 2021, misalkan kawan pajak ternyata mendapatkan penghasilan 10 juta. Nah, di sini nanti ada normanya itu nanti bisa dicek berdasarkan ketentuan yang berlaku. 20%, berarti penghasilan netonya otomatis 50% dari peredaran usahanya. Segini. Nah, atau yang tadi misalnya kawan pajak sebagai pegawai tetap dari suatu perusahaan, itu bisa diinput di sini nanti di bagian penghasilan neto dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan. Kalau sudah, ini sebenarnya ada penghasilan lain ya, kawan pajak penghasilan dalam negeri lainnya. Ada bunga, royalti, sewa, penghargaan dan hadiah, keuntungan dari penjualan atau pengalihan harta dan penghasilan lainnya. Nah, penghasilan yang diinput di lampiran 1 ini, dia akan masuk ke bagian induk SPT tahunan. Coba ini misal saya input nomornya dulu. Oke. Nah, yang tadi saya input sejumlah 5 juta itu dia akan masuk ke lampiran induk SPT. Di sini untuk hitung-hitungannya dia sudah otomatis dari aplikasinya. Penghasilan tidak kena pajak. Nah, dia untuk PTKP-nya juga akan muncul secara otomatis. Nah, di sini kawan pajak. PPh yang seharusnya terutang adalah 0 sebenarnya karena penghasilan saya dalam setahun tersebut masih
di bawah PTKP yang 54 juta. Namun pada kenyataannya ternyata saya sudah dipotong oleh tempat saya bekerja yang tadi di-input kan sebelumnya ada bukti potong. Nah, itu dapat menjadi kelebihan pajak. Nah, kelebihan pajak ini nanti dapat direstitusikan atau dikembalikan. Seperti itu, nanti tinggal disesuaikan saja. Jadi kalau untuk kasus SPT formulir 1770 ini, dia bisa 3 kemungkinan. Dia bisa nihil, berarti udah sesuai nih pajak yang terutang sama mungkin pajak yang telah dipotong atau disetorkan kayak gitu. Atau dia lebih bayar seperti ini kasusnya, ternyata penghasilannya sebenarnya di bawah PTKP tapi sudah ada pemotongan pajak. Atau ternyata dia kurang bayar, jadi yang sudah dipotong oleh perusahaannya itu pun sebenarnya kurang kayak gitu. Nanti tinggal disesuaikan saja. Kalau misalnya kurang di sini, kita coba aja ya. Berarti mungkin penghasilan di sininya saya ubah dulu. Sebelumnya nah misalnya ini nah misalkan di sini penghasilan neto dalam negeri segini 75 juta, setelah dikurangi PTKP penghasilan kena pajaknya 21 juta, berarti masih ada yang harus disetorkan ke negara sejumlah 1.050.000 ini. Cuma kan tadi ada pemotongan dari tempat kerja sebesar 100.000 yang tadi sudah diinput sebelumnya, sehingga PPh yang harus dibayar sendiri masih ada 950.000. Nah, ini bagaimana caranya? Nanti kawan pajak harus membayarkan kekurangannya terlebih dahulu. Nah, untuk pembayaran pajak itu bisa dilakukan di bank, di kantor pos, atau bisa secara online juga melalui aplikasi bank online. Nah, cuma di sini kawan pajak harus memiliki billing terlebih dahulu. Untuk billingnya itu bisa dibuat di djponline.pajak.go.id. Nih, kita buka lagi ya untuk DJP online-nya. DJP online. Nah, di sini ada menu bayar. Kemudian klik yang e-billing ini. Nah, untuk yang tadi berarti jenis pajaknya PPh pasal 25 orang pribadi, jenis setorannya yang 200 tahunan. Klik. Tahun pajaknya berarti 2021. Jumlah setornya disesuaikan dengan yang tadi kurangnya berapa. Coba kita cek kembali ya. 950.000. Ini belum bersih. Siap. 950.000. Gitu. Setelah ini baru deh kawan pajak klik buat kode billingnya. Kalau misalnya kawan pajak sudah memiliki kode billingnya, nanti silahkan dibayarkan terlebih dahulu. Setelah itu, kawan pajak akan mendapatkan surat setoran pajak atau bukti penerimaan negara kalau sekarang namanya. Bukti penerimaan negara itu jangan dibuang kawan pajak karena di situ akan ada NTPN, kode NTPN yang akan digunakan untuk diinput di sini. Misalnya ini kita bayarnya di hari ini juga, 17 Februari. Oke. Ini kita
Ceritanya udah selesai semua nih ya pengisiannya. Nanti kita ke submit. Sini kawan pajak harus melampirkan rekapitulasi peredaran bruto. Berarti penghasilan per bulannya nanti diunggah di sini dalam bentuk PDF. Kalau bisa namanya jangan nama filenya jangan panjang-panjang ya kawan pajak, soalnya kadang bisa jadi error saat pengiriman SPT-nya. Tambah di sini tadi kita kan ada kekurangan bayar sebesar 950.000. Berarti nanti setelah mendapatkan NTPN-nya diklik tambah. Kita input nih tanggal SSP-nya, misalnya hari ini bayarnya. Tidak boleh melebihi tanggal lapor SPT. Oke, tanggal lapornya nanti dicek dulu. Ini. Oke, nilai SSP-nya tadi 950.000. NTPN-nya itu nanti dicek ya kalau pajak di bukti penerima negara itu ada namanya NTPN, tinggal input aja. Dia random sih, campuran huruf dan angka. Nah, itu misalnya. Kalau ini juga sudah dilampirkan, sini dulu ya, contoh. Misalkan saja ini sudah dilampirkan, nanti tinggal kawan pajak masukkan kode verifikasi. Kode verifikasi dari mana gitu kan pertanyaannya. Kode verifikasi akan dikirimkan, sebenarnya sudah dikirimkan di awal di email yang terdaftar di DJP online-nya dengan pada akun DJP online-nya. Begitu. Nanti kawan pajak cek saja. Terus kalau sudah dapat tinggal di-input. Gitu. Nanti kalau udah tinggal submit. Submitnya langsung di sini, submit SPT-nya. Kalau sudah tersubmit, itu akan masuk ke DJP online. Coba tadi kita buka dulu DJP online-nya. Akan masuk di arsip SPT. Nanti kalau sudah berhasil terkirim, dia akan masuk ke list arsip SPT ini. Baik, kawan pajak, itu sekilas tentang tata cara pelaporan SPT tahunan menggunakan e-form. Mungkin kawan pajak di sini, apakah selama penjelasan saya tadi, apakah ada yang ingin ditanyakan? Atau mungkin ada yang masih bingung nih langkah-langkahnya, bisa langsung raise hand atau mengetikkan pertanyaannya di kolom chat. Oke, di sini ada pertanyaan, apa perbedaan e-form 1770, 1770S, dan 1770SS? Jadi, kalau untuk form 1770S dan SS itu sebenarnya untuk penghasilan yang memang semata-mata didapatkan dari misalnya sebagai karyawan atau pegawai seperti itu. Nah, apa bedanya sih 1770S dengan 1770SS? Di situ perbedaannya adalah di penghasilan brutonya. Apabila kawan pajak penghasilan brutonya masih di bawah 60 juta setahun, itu kawan pajak dapat menggunakan formulir SS. Nah, apabila kawan pajak penghasilannya di 60 juta ke atas, berarti batasannya itu 60 juta. Apabila sudah mulai 60 juta, kawan pajak harus menggunakan formulir yang 1770S. Nanti itu di situ juga kawan pajak harus melampirkan bukti potong.
dipotong dari tempat kerjanya, seperti itu. Nah, kemudian apa bedanya dengan 1770 nih? Nah, kalau 1770 itu bisa saja digunakan untuk karyawan gitu. Justru pengisiannya lebih enak karena dia lampiran-lampirannya banyak gitu, dan pengisiannya juga kan bisa secara offline yang menggunakan e-form tadi. Bedanya dengan 1770 ya, kalau yang 1770 tadi lebih dikhususkan untuk kawan pajak atau wajib pajak yang mungkin dia memang melakukan kegiatan usaha, karena tadi kan ada lampiran yang memang khusus untuk rekapitulasi penghasilan dia dalam setahun, seperti itu. Atau juga untuk kawan pajak yang melakukan kegiatan usaha, yang melakukan pekerjaan bebas, seperti itu. Apakah jelas jawaban saya, Ibu Laili Ramadan? Atau kawan pajak, apakah ada pertanyaan lain yang ingin disampaikan? Baik, sudah. Oke. Kawan pajak yang lain mungkin ada yang ingin ditanyakan seputar, mungkin kalau untuk seputar formulir 1770S atau 1770SS juga nggak apa-apa. Saya akan mencoba untuk menjawab. Kalau dalam setahun tidak ada penghasilan, laporannya bagaimana? Oke, di sini ada pertanyaan dari Yusuf. Kalau dalam setahun tidak ada penghasilan, laporannya bagaimana? Sebentar, kita tanya dulu nih ke wajib pajaknya atau ke kawan pajak. Pekerjaannya sebelumnya apa? Atau di NPWP-nya kategori KLU-nya atau pekerjaannya itu apa gitu. Jika memang dia sebagai karyawan, itu bisa menggunakan formulir yang SS, yang tadi penghasilannya karena di bawah 60 juta setahunnya gitu. Tapi kalau misalnya untuk yang melakukan kegiatan, sebenarnya bisa aja sih, jadi semuanya bisa menggunakan formulir yang 1770 SS. Nanti di situ untuk penghasilan brutonya tinggal diisi 0, nanti ke bawahnya otomatis dia pajak yang terutang atau pajak yang harus disetorkannya otomatis 0, Kak. Itu kalau dalam setahun tidak ada penghasilan. Jadi tetap laporan ya, tapi nanti bisa menggunakan formulir yang 1770 SS. Diisi penghasilannya 0 saja, terus nanti dia akan otomatis dari sistem kami tidak ada pajak yang harus terutang atau disetorkan gitu. Sama-sama. Untuk e-form di Adobe Reader kan offline ya, tapi setelah submit e-form di Adobe langsung terlaporkan di DJP. Oh ya, tadi sebelumnya sudah saya bahas ya, Bu Siti. Ini pertanyaan dari Siti Julaiha. Sebelumnya sudah saya bahas. Jadi e-form Adobe Reader ini memang offline, tapi saat submit itu usahakan dia terkoneksi dengan internet karena kita akan menguploadnya ke DJP online gitu. Tapi setelah submit e-form di Adobe langsung terlaporkan, ya, dia akan langsung terlaporkan di DJP. Yang tadi saya bilang, apabila submitnya berhasil, itu dia akan masuk ke list arsip SPT yang ada di DJP online. Jadi usahakan, meskipun dia pengisiannya bisa secara offline, pada saat submit itu harus terkoneksi ke internet. Gitu. Bagaimana, Kak Siti atau Ibu? Baik. Apakah ada pertanyaan lain, kawan pajak? Apabila ada pertanyaan lain, bisa langsung dikirimkan melalui kolom. Kalau telat lapor tahun kemarin karena lupa EVIN, bagaimana ya? Apakah kena denda? Nah, berdasarkan peraturan, apabila telat lapor, hanya terlambat saja ya, itu sudah akan dikenakan denda sebesar 100.000 kalau untuk SPT tahunan orang pribadi. Gitu. Jadi apakah kena denda? Secara aturan itu dikenai denda. Cuma nanti mungkin kawan pajak bisa follow up ke bagian helpdesk-nya atau
bisa datang ke KPP untuk menanyakan apakah sudah diterbitkan surat tagihan pajak untuk denda tersebut, seperti itu. Nah, tapi kan udah terlambat nih. Misalnya tahun 2020, jatuh temponya kan tanggal 31 Maret 2021 sebenarnya. Kawan pajak tetap laporkan saja. Jadi tetap dilaporkan meskipun sebenarnya sudah masuk kategori terlambat dan akan mendapatkan denda gitu. Tapi tetap dilaporkan SPT-nya. Gitu ya. Ini pertanyaan dari Rinkania Winanda. Apakah ada pertanyaan lain? Oke, mungkin di sini sudah cukup atau bagaimana ini? Sudah tidak ada lagi yang ingin ditanyakan ya sepertinya kawan pajak? Baik, mungkin untuk webinar SPT tahunan hari ini saya cukupkan. Apabila kawan pajak masih ada pertanyaan yang ingin disampaikan, misalnya nanti setelah webinar ini selesai ternyata kawan pajak masih ada yang ingin ditanyakan, dapat menghubungi kami di layanan WhatsApp kami di 0821 2341 5869. Nah, akan saya ketikkan di kolom chat. Nomor tersebut adalah nomor layanan WhatsApp helpdesk kami. Kami akan membalasnya di jam kerja dari jam 8 sampai jam 4 sore dari hari Senin sampai hari Jumat, kecuali hari libur. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada wajib pajak, kawan pajak yang telah hadir dan mengikuti webinar hari ini. Semoga kita senantiasa sehat selalu. Dan jangan lupa ya, segera untuk dilaporkan SPT tahunannya sebelum tanggal 31 Maret, paling lambat 31 Maret, tapi kalau bisa sebelum itu. Oke, sama-sama Mbak Rinkania. Terima kasih kawan pajak semua. Sekali lagi saya Kania Laili Salsabila mengucapkan terima kasih dan pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.